Di wilayah paling timur dan paling selatan dari kota-kota besar di dunia yang kita kenal, pelabuhan kuno Asai berdiri di ujung sebuah semenanjung panjang, di titik tempat Chietsi bertemu Saffron Straits. Asal-usulnya hilang dalam kabut waktu. Bahkan orang Asai sendiri mengaku tidak tahu siapa yang membangun kota mereka. Mereka hanya akan berkata bahwa sebuah kota telah berdiri di sana sejak dunia bermula, dan akan terus berdiri hingga dunia berakhir. Sedikit tempat di dunia yang dikenal sama terpencilnya dengan Asai, dan lebih sedikit lagi yang tampak sedemikian mengerikan. Para pengelana menceritakan bahwa kota itu seluruhnya dibangun dari batu hitam. Aula, gubuk, kuil, istana, jalan, tembok, pasar, semuanya. Beberapa orang juga berkata bahwa batu di Asai terasa licin dan tidak menyenangkan, seolah menyerap cahaya, meredupkan lilin, obor, dan api perapian sekaligus. Malam hari di Asai sangat gelap. Semua sepakat bahwa bahkan hari-hari musim panas yang paling cerah pun entah bagaimana tetap tampak kelabu dan suram. Asai adalah kota yang besar, membentang jauh di kedua tepi Sungai Hitam Ash. Di balik tembok daratnya yang luar biasa besar, terdapat lahan yang cukup luas untuk menampung Volantis, Kark, dan King's Landing berdiri berdampingan, dan masih ada ruang tersisa untuk Old Town. Catatan Arkmeister Marwyn menegaskan laporan bahwa tidak ada manusia yang menunggangi hewan di Asai, entah dia prajurit, saudagar, atau pangeran. Tidak ada kuda di Asai, tidak ada gajah, tidak ada bagal, tidak ada keledai, tidak ada zors, tidak ada unta, dan tidak ada anjing. Hewan-hewan semacam itu, bila dibawa ke sana dengan kapal, akan segera mati. Pengaruh buruk dari as dan airnya yang tercemar diduga menjadi penyebabnya. Sebab sebagaimana dipahami dari Onyas Mascaria Harmon, hewan lebih peka terhadap kebusukan yang dipancarkan oleh air semacam itu, bahkan tanpa meminumnya. Tulisan Septenbard berspekulasi lebih liar lagi, merujuk pada misteri-misteri tingkat tinggi dengan sedikit sekali bukti. Namun, jumlah penduduk Asai tidak lebih banyak dari sebuah kota pasar berukuran sedang. Saat malam, jalannya terlihat sepi, dan hanya 1 dari 10 bangunan yang menyalakan cahaya. Bahkan di siang hari yang paling terik pun, tidak ada keramaian yang terlihat. Tidak ada pedagang yang berteriak menjajakan barang di pasar-pasar yang riuh. Tidak ada perempuan yang bergosip di dekat sumur. Mereka yang berjalan di jalanan Asai menutup wajah dengan topeng dan cadar, dan tampak selalu gelisah. Seringkali mereka berjalan sendirian, atau duduk dalam tandu dari kayu hitam dan besi, tersembunyi di balik tirai gelap, dan dipanggul melintasi jalan-jalan kelam di atas punggung para budak. Dan yang terakhir di Asai, tidak ada anak-anak. Meskipun tampak mengerikan, Asai selama berabad-abad telah menjadi pelabuhan yang makmur. Tempat kapal-kapal dari seluruh dunia yang dikenal datang untuk berdagang, menyeberangi lautan luas dan bergelora. Sebagian besar datang membawa muatan makanan dan anggur. Sebab di luar tembok Asai nyaris tak ada yang tumbuh selain ghost grass, rerumputan kaca yang bercahaya namun tak dapat dimakan. Jika bukan karena makanan yang dibawa dari seberang lautan, orang Asai sudah lama kelaparan. Kapal-kapal itu juga membawa tong-tong air tawar. Air sungai As berkilau hitam di bawah terik matahari siang, dan berpendar hijau pucat di malam hari, dan ikan-ikan yang berenang di sana itu buta dan bengkok. Mereka terlihat begitu cacat dan menjijikan, hingga hanya orang dungu dan para shadowbinder yang mau memakan daging mereka. Setiap negeri di bawah matahari membutuhkan buah, biji-bijian, dan sayuran. Jadi orang-orang mungkin bertanya mengapa ada pelaut yang bersusah payah berlayar ke ujung dunia, ketika mereka bisa lebih mudah menjual kargo mereka ke pasar-pasar yang lebih dekat. Jawabannya adalah emas. Di luar tembok Asai, makanan adalah hal yang langka, tetapi emas dan permata sangat umum. Meski ada yang berkata bahwa emas dari Shadowland sama tidak sehatnya dengan buah-buahan yang tumbuh di sana. Namun kapal-kapal tetap datang, demi emas, demi permata, dan demi harta lainnya. Dan juga demi hal-hal tertentu yang hanya bisa dibicarakan dengan bisikan.
hal-hal yang tak dapat ditemukan dimanapun di bumi kecuali di pasar-pasar hitam Asai. Kota kelam di tepi Shadowland adalah kota yang dibasahi sihir. Warlock, penyihir, alkemis, moonsinger, red priest, black alchemist, necromancer, aeromancer, pyromancer, blood mage, penyiksa, inquisitor, peracik racun, god's wife, nightwalker, shape changer, dan yang terakhir adalah para penyembah the black goat and the pale child and the lion of night. Semuanya diterima di Asai, di mana semua hal itu bukanlah hal yang terlarang. Di sana mereka bebas mempraktikkan mantra-mantra mereka tanpa batasan atau celaan, melakukan ritual keji mereka, bahkan bersetubuh dengan iblis jika itu yang mereka inginkan. Yang paling mengerikan di antara para penyihir Asai adalah para Shadowbinder, yang menutupi wajah mereka dengan topeng pernis, agar tersembunyi dari mata para dewa dan manusia. Hanya mereka yang berani pergi menyusuri sungai menembus dinding Asai, langsung menuju jantung kegelapan. Dalam perjalanannya dari The Mountain of the Moon to the Sea, sungai As meraung melintasi celah sempit di pegunungan, di antara tebing-tebing menjulang yang begitu curam dan rapat hingga sungai itu selalu dalam bayang-bayang, kecuali beberapa saat di tengah hari saat matahari tepat di puncak langit. Di gua-gua yang melubangi tebing-tebing itu, iblis, dan naga, dan makhluk yang lebih buruk membuat sarang mereka. Semakin jauh dari kota, semakin mengerikan dan bengkok makhluk-makhluk itu. Hingga akhirnya seseorang berdiri di hadapan pintu Stygia, kota mayat di jantung Shadowland, tempat para Shadowbinder pun takut melangkah, atau begitulah cerita yang dikatakan orang-orang. Apakah ada kebenaran dalam kisah-kisah kelam ini yang dibawa pulang dari ujung dunia oleh para penyanyi, pelaut, dan penggemar ilmu sihir? Siapa yang tahu? Lomas Longstrider tidak pernah melihat negeri Asai. Bahkan si Snake pun tak pernah berlayar sejauh itu. Mereka yang pernah ke sana tidak pernah kembali untuk menceritakan kisah mereka. Sampai mereka melakukannya, Asai dan Shadowland dan apapun tanah serta laut yang mungkin terbentang di luar sana harus tetap menjadi buku tertutup bagi para orang bijak dan para raja sekalipun. Selalu ada lebih banyak hal untuk diketahui, lebih banyak hal untuk dilihat, lebih banyak hal untuk dipelajari. Dunia ini luas, aneh, dan menakjubkan, dan ada lebih banyak hal di bawah bintang-bintang, daripada bahkan yang dapat diimpikan oleh para Archmaester di Citadel. George R.R. Martin menggambarkan Asai sebagai tempat yang sengaja dibuat penuh misteri, gelap, dan asing, dan berada di ujung dunia yang dikenal. Ia menjelaskan bahwa fungsinya bukan sebagai lokasi petualangan atau alur utama, melainkan sebagai latar bayangan, sebuah tempat yang eksotis, menakutkan, dan nyaris mitologis, hanya untuk memberi kedalaman dan rasa luas pada dunia Westeros dan Essos. Tidak ada karakter utama yang akan benar-benar sampai ke Asai dalam cerita utama. Semua informasi tentang Asai hanya akan datang dari catatan Meister, kisah pelaut, rumor, dan legenda, bukan dari pengalaman langsung tokoh. Ia menganggap menjaga Asai tetap tak terlihat membuatnya lebih kuat secara naratif. Asai berfungsi sebagai simbol tepi dunia, dan dunia yang tidak bisa dipahami. Kota ini menunjukkan bahwa dunia A Song of Ice and Fire lebih luas dan tua daripada yang bisa dipahami karakter maupun pembaca.